Assalamualaikum hai semuanya, kembali bersama Melimai Cooking TV. Menjelang puasa besok saya ringkas beberapa menu buat buka dan sahur yang bisa dijadikan referensi. Semuanya enak-enak, tinggal pilih aja mau yang mana, langsung deh dieksekusi. Mari kita lihat aja ya resep dan tutorial bikinnya, pastinya mudah dan praktis. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bihun spesial sayuran yaitu 150 gram sayur kol dan 200 gram wortel. Selain itu 160 gram bihun yang udah direndam air panas. 5 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Bawangnya dicincang kasar aja ya, kecuali kalau pakai kemiri, bawangnya wajib dihaluskan. Selanjutnya untuk menambah aroma khas cita rasa bihun gorengnya, saya menambahkan bawang putih bubuk dan lada bubuk dari Cap Kupu-Kupu. Dan kecap asin dari ABC. Langkah berikutnya panaskan sedikit minyak goreng. Kalau untuk isian pastel, minyaknya jangan terlalu banyak ya nanti bisa bikin kulit pastelnya cepat melempem. Sekarang tumiskan bawang merah putih cincangnya sampai matang dan tercium bau harum, bawangnya wajib sampai matang ya supaya aromanya maksimal. Dan setelah bawangnya berwarna kecoklatan lalu tambahkan wortel serut korek api dan sayur kolnya. Kemudian aduk sampai merata. Tambahkan sedikit aja air sekitar 100 ml supaya gak terlalu kering. Aduk lagi dan kemudian masukkan bihunnya. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dengan sayurannya. Setelah ini baru proses membumbui. Pada waktu memberi bumbu dan mengaduknya kompor matikan dulu ya supaya masakan kita ini gak kering. Bumbunya 1 sendok teh lada bubuk dari Cap Kupu-Kupu. 1 sendok teh bawang putih bubuk juga dari Cap Kupu-Kupu. 2 sendok makan kecap asin. 1 sendok makan minyak wijen. Dan karena ternyata kurang asin kalau cuma pakai kecap asin, jadi saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Boleh kaldu ayam boleh juga kaldu sapi ya. Selanjutnya aduk-aduk lagi sampai semua bahan dan bumbu tercampur rata. Posisi api kompor masih dimatikan ya moms. Oh ya ini saya ngaduknya pakai garpu juga ya. Tapi jangan khawatir karena saya pakai wajan Maxim Neostone. Jadi meskipun pakai sendok garpu atau sutil bahan stainless wajannya gak akan tergores. Sebagus itu sih kualitas Maxim Neostone. Buat yang mau order klik aja link pembeliannya di deskripsi ya. Ini sebetulnya bumbunya udah cukup. Tapi menurut saya ada yang kurang nih. Saya belum menambahkan ketumbar bubuk. Tambahan ketumbar bubuk dari merek Desaku andalan saya banget karena aromanya lain daripada yang lain. Jadi saya tambahkan ya setengah sendok teh penuh. Ini masakan udah nambah wangi aja nih. Rasanya udah gak sabar pengen cepet nyicipin. Oh ya untuk bihun goreng spesial sayur ini saya gak tambahin kecap manis ya karena ini rencananya sebagian mau saya jadikan buat isian pastel. Jadi kurang cocok kalau bihunnya manis. Kalau semua bahan dan bumbu udah tercampur semua. Selanjutnya nyalakan kompor dengan api sedang dan aduk lagi bihunnya pelan-pelan sampai bihunnya panas dan siap disajikan. Itulah cara masak bihun goreng spesial sayuran yang menurut saya paling lezat dan bisa untuk dijadikan berbagai macam hidangan atau untuk isian pastel maupun kroket dan lainnya. Oke deh moms, selamat mencoba resep sederhana saya ini, resep yang mudah, praktis, enak, dan hasilnya pun serbaguna. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Resep kedua ada ayam goreng kemiri yang super gurih. Simak tutorialnya. Langkah pertama yang harus disiapkan yaitu 1 kg daging ayam campur. Ini saya pakai 1 ekor yang beratnya mencapai 1 kg lebih ya mom. Saya cuma sisihkan ceker dan kepala aja. Selanjutnya ini bahan bumbu yang dihaluskan. Takaran lengkap ada pada deskripsi ya. Dan ini saya siapkan kemiri dengan takaran cukup banyak 100 gram. Langkah selanjutnya saya mau haluskan dulu bumbunya ya moms. Haluskan sampai benar-benar halus karena bumbunya ini selain buat ungkepan juga akan ikut digoreng dan disajikan semuanya bersama ayamnya. Supaya ngeblendernya nggak seret bisa ditambah air ya moms. Airnya ini diambil dari air untuk ungkepan. Tapi kalau bumbunya buat digoreng, pas di blender sebaiknya ditambah minyak, jangan pakai air ya. Selanjutnya siapkan panci dan masukkan ayam bersama bumbu halus yang tadi udah di blender. Ini adalah tahap marinasi, tapi marinasinya dengan cara diungkep supaya bumbunya benar-benar meresap. Dan daging ayamnya benar-benar empuk. Untuk ukuran ayamnya ini lumayan besar ya moms, makanya saya ungkep dulu. Tapi kalau ayamnya kecil-kecil gak perlu diungkep lagi, bisa langsung digoreng. Selain bumbu yang dihaluskan, masukkan juga bumbu-bumbu lainnya seperti daun jeruk, daun salam, kaldu ayam, gula pasir, ladaku, dan ketumbar bubuk. Aduk hingga semuanya benar-benar tercampur merata. Jangan lupa juga tambahkan lagi sisa airnya ya moms.
Sekarang kita ungkep dengan api sedang ya, sampai nanti kuahnya menyusut dan hampir kering. Pada proses ini jangan lupa selalu dibolak-balik supaya bumbunya gak melekat pada panci. Kalau gak dibolak-balik biasanya bumbu bagian bawah suka gosong. Nah, ini kuahnya udah makin menyusut ya, Moms. Lama-lama ini bakalan makin kering. Setelah agak kering, bisa langsung diangkat ya. Sekarang siapkan secukupnya minyak panas dan goreng ayam ungkepnya sampai matang dan kering. Tapi karena ini bumbunya pakai kemiri yang cukup banyak, jadi tingkat keringnya akan berbeda dengan ayam goreng yang pakai bumbu lain ya, Moms. Jadi keringnya yang pakai kemiri ini cenderung kering moist gitu. Kering tapi agak lembab berminyak, dan memang disitulah letak bedanya dengan ayam goreng yang lain. Beda keringnya, beda gurihnya. Pokoknya gurih banget deh. Nah, ini udah matang sebagian ya, Moms. Sebagiannya lagi kita goreng sampai ayamnya habis. Pada waktu gorengnya jangan lupa dibalik-balik juga ya, biar bumbunya gak gosong. Ini udah matang semua ya ayamnya, sekarang kita tiriskan minyaknya. Alhamdulillah, ayam goreng kemiri yang gurih dan lezat sekarang udah matang dan siap disajikan. Cocok nih buat menu puasa besok, puasa bulan Maret besok ya maksudnya. Ayamnya moist banget, bumbunya udah pasti meresap sempurna. Udah deh, gak akan nyesel kalau Bu Ibu mau coba resep ini. Resep ketiga yaitu ayam filet saus teriyaki. Langkah pertama, marinasi 500 gram ayam filet dengan 2 sendok makan kecap Inggris biar wangi dan gak bau amis. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan garam halus, 1 butir telur, 1 sendok makan bawang putih bubuk atau bawang putih cincang, setengah sendok teh lada bubuk dan 5 sendok makan tepung terigu. Ini saya mau bikin tekstur ayamnya yang lembut empuk ya, bukan garing. Kalau mau yang garing, terigunya harus lebih banyak, bisa di mix maizena dan gak perlu pakai telur. Nah, kalau udah kayak gini kita lanjut ke tahap menggoreng. Panaskan minyak goreng lalu goreng ayam, balut tepungnya sampai matang kecoklatan. Kalau udah matang lalu angkat dan lanjut goreng lagi sisanya sampai habis. Ini tekstur ayamnya bukan yang kering garing gitu ya, tapi kering empuk karena tambahan telur dan takaran tepung yang sedikit. Ini hasilnya setelah semuanya digoreng. Tiriskan dulu sementara saya mau meracik saus teriyakinya. Bahan-bahan untuk saus teriyaki: 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus teriyaki, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, 20 sendok makan air putih, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Oh ya, ketinggalan 1 sendok makan cabai kering bubuk. Untuk kaldu ayam saya masukin nanti ya di kompor biar bisa diatur-aturin takarannya setelah dicampur bahan yang lainnya. Selanjutnya tumiskan 2 siung bawang putih cincang dengan 2 sendok makan margarin. Lalu aduk-aduk sampai tercium bau harum matang. Kalau udah harum bawangnya lalu tuang semua saus teriyaki racikan yang masih cair tadi, diamkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, tambahkan setengah buah bawang bombay dan 1 buah tomat merah dengan potongan seperti di video. Pada tahap ini juga bisa cek rasa ya. Dan karena saya belum memasukkan kaldu ayam di racikan sausnya, di sini bisa ditambahkan kaldu ayam bubuk sesuai selera lidah masing-masing aja ya. Dan saya juga menambahkan 1 sendok makan saus tomat biar rasanya lebih segar. Tapi ini opsional aja, boleh pack boleh juga enggak.
Selanjutnya setelah dirasa enak sausnya lalu masukkan ayam filet balut tepungnya sampai terendam saus teriyakinya. Kalau udah mendidih dan sausnya meresap pada ayamnya lalu tambahkan potongan bawang daun, cabai merah dan cabai hijau besar masing-masing. Untuk bawang daunnya 3 lembar aja, cabai merahnya 3 buah dan 5 buah untuk cabai hijaunya. Aduk-aduk dan biarkan sampai cabainya sedikit layu tapi jangan terlalu layu ya supaya tampilannya tetap kelihatan oke. Oh ya, penambahan cabai ini wajib ya karena ada cita rasa dan keharuman tersendiri dari cabai ini. Lebih bagus kalau mau pakai cabai paprika, selain keharumannya yang khas juga bisa menambah cita rasa yang lebih lezat. Tahap terakhir, supaya sausnya lebih kental tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air lalu aduk kembali dan setelah matang siap dihidangkan. Ini dia masakan filet ayam teriyakinya udah beres ya. Saya tuang dulu di mangkuk saja ya. Untuk mempercantik tampilan saya kasih taburan biji wijen putih kayak gini. Oke deh mom, selamat mencoba ya masakannya. Semoga saka. Resep keempat soto daging sapi kuah santan kuning. Simak ya tutorialnya. Langkah pertama, siapkan 350 gram daging sapi dan potong-potong kayak gini ya. Potongannya jangan terlalu kecil biar berasa gigit dagingnya. Selanjutnya, didihkan 1 liter air dan masukkan daging sapinya, rebus selama 5 menit dan wajib ditutup rapat ya. Kalau udah 5 menit, matikan api kompor dan diamkan selama 30 menit, jangan dibuka tutupnya ya mams. Sekarang kita cek apakah dagingnya udah empuk. Nah ini kalau ditusuk garpu pasti empuk ya, tapi kalau digigit pastinya masih nyangkut di gigi alias masih alot. Kalau gitu kita nyalakan apinya lagi dan rebus lagi selama 5 menit atau 7 menit atau 10 menit. Dan kalau udah direbus 5 atau 7 atau 10 menit, lalu matikan lagi api kompornya dan diamkan daging tetap di wajan, jangan dibuka tutupnya sampai benar-benar dingin. Inilah cara termudah mengolah daging sapi supaya empuk untuk bahan soto. Selanjutnya saya mau bikin bumbu sotonya. Ini ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 1 jempol kunyit. Semuanya ini mau saya blender halus ya. Ini blendernya saya pakai Cosmos 3-in-1. Kalau mau order bisa klik ya link pembeliannya di kotak deskripsi. Ini blendernya bagus loh. Ini bumbu kuningnya udah dihaluskan, sekarang tumiskan bumbu kuningnya sekaligus dengan 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Tumiskan sampai matang, tercium bau harum, jangan sampai masih tercium bau mentah kunyit ya mams. Selanjutnya tambahkan 1 jempol jahe, 2 jempol lengkuas, semuanya digeprek ya, 5 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 batang kayu manis, dan 1 batang serai. Lalu tambahkan juga irisan kentang, ngirisnya tipis gini aja ya mams biar cepat empuk. Kentangnya ini cukup 1 buah aja ukuran yang besar. Oke, setelah kentangnya masuk, sekarang tambahkan juga daging sapinya sekaligus dengan air rebusan kaldunya ya. Oh iya mams, karena saya mau kuah sotonya lebih banyak, jadi saya tambahin lagi air sekitar 300 ml ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan kaldu sapi bubuk, sesuai selera masing-masing ya asinnya. Lalu tambahkan santan instan kara. Kalau mau kuahnya kental, takaran santannya bisa dikasih 2 saset. Kalau mau kuahnya lebih encer, cukup 1 saset aja. Kalau mau sedang-sedang aja, bisa kasih 1,5 saset. Silakan tingkat kekentalan kuahnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya mams. Terakhir, tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Kalau yang nggak suka pakai kecap, di skip aja ya bagian ini. Oke, karena semua bahan dan bumbu udah masuk, sekarang tinggal tunggu sampai matang dan mendidih. Supaya tampilan sotonya nggak banyak sampahan bumbu, setelah mendidih sebaiknya disisihkan aja ya daun salam, serai, jahe, lengkuas, dan daun jeruknya. Karena memang nggak bisa dimakan juga ya kalau bentukannya segede-gede gitu.
Dan sekarang kita sajikan soto daging sapi kuah santan kuningnya. Oh ya, saya kalau makan soto paling suka pakai irisan kol mentah. Irisnya harus tipis-tipis banget ya. Ini enak pokoknya, tapi bagi yang nggak suka makan kol, bagian ini di skip aja ya moms. Selanjutnya kita isi mangkuknya dengan soto daging sapinya sampai sedikit penuh ya. Kalau mau sotonya berasa lebih segar, bisa menambahkan jeruk nipis ya moms. Atau kalau mau sotonya lebih wangi, bisa menambahkan jeruk limau. Silahkan pilih yang sesuai selera aja ya. Udah jadi nih sotonya, alhamdulillah ya, tinggal dikasih sambal cabai aja. Selain bisa disantap sendirian, soto daging sapi ini juga paling enak kalau disantap bersama nasi putih. Saya sendiri kalau makan soto yang kuahnya kental lebih suka pakai nasi ya, tapi kalau soto yang kuahnya encer lebih suka dimakan tersendiri atau digadoin tanpa nasi. Kalau kalian sukanya gimana? Resep kelima, filet ayam saus mentega. Ini rasanya super gurih dan wangi. Langkah pertama, siapkan 350 gram ayam filet dada, lalu tambahkan 3 siung bawang putih cincang. Aduk-aduk dan lalu tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Oh ya, ayam filetnya jangan lupa tusuk-tusuk dengan garpu ya. Kalau mau lebih perfect nanti teksturnya, bisa juga sebelum ditusuk-tusuk garpu ayamnya dipukul-pukul dengan palu makanan sampai tekstur dagingnya lunak dan bentuknya agak pipih. Tapi kalaupun cuma ditusuk-tusuk garpu aja juga bisa ya. Sekarang tambahkan 2 sendok makan saus tiram dan aduk-aduk sampai merata. Tambahkan juga setengah sendok makan oregano kering dan aduk-aduk lagi sampai merata. Penambahan oregano ini sangat penting ya untuk menguatkan cita rasa dan aroma masakannya nanti. Itulah 3 bumbu utama untuk masak ayam simpel ini. Tapi kalau merasa kurang asin cuma dengan saus tiram aja, moms bisa juga menambahkan kecap asin maksimal 1 sendok makan atau bisa juga pakai garam halus sesuai selera. Aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata dan setelah rata diamkan dulu sampai bumbu menyerap pada ayamnya. Selanjutnya panaskan 3 sampai dengan 4 sendok makan margarin salted atau bisa juga pakai mentega atau butter. Lalu masukkan ayam marinasinya, biarkan satu sisinya matang terlebih dahulu, setelah matang lalu balik sisi yang satunya lagi. Oh ya moms, bagi yang suka pedas, bisa menambahkan cabai kering bubuk dengan takaran sesuai selera aja. Aplikasikan cabai kering bubuknya di kedua sisi ayam. Nah, ini ayamnya udah matang ya. Ini rasanya enak banget loh. Rasanya kayak masakan-masakan western gitu yang konsep masakannya rata-rata simpel dan gak pakai bumbu macam-macam. Simpel tapi lezat. Oke deh, sekarang kita hidangkan aja di piring saji ya. Cara penyajiannya bisa dipisah antara ayam dan bumbunya, bisa juga disatukan ya. Untuk mempercantik tampilan masakannya, taburi dengan irisan daun seledri segar. Dan untuk kuah bumbunya saya pisahkan di mangkuk sambal. Inilah masakan kita udah siap disantap, filet ayam saus mentega, rasanya gurih banget, aroma bumbunya harum dan bikin lapar. Gampang banget bikinnya dan gak butuh bumbu banyak kan? Oke deh, selamat mencoba, semoga suka. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Melimai Cooking TV.